Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya sekarang ada Canon IP1880. Printer ini punya sejarah. Katanya user, printer ini lama nggak kepake, sekitar 2 tahun dan disimpan di gudang. Makanya kondisinya masih bersih, tapi ada kotoran debu-debu seperti ini. Ini namanya debu kuda ngerak ya. Lama nggak kepake, taruh di tempat lembab. Pembuktiannya printer ini masih bersih luar dan dalam. Nah ini dalamnya bersih banget ya. Itu untuk pembuangannya, dari kabel fleksibelnya masih bersih, rollnya masih bersih, dan cartridge-nya pun juga gitu teman-teman. Jadi user ini minta tolong untuk perbaikan printernya untuk bisa digunakan lagi. Jadi printer ini estimasinya ada 2 tahun, katanya user nggak dipakai sama sekali. Jadi kita lihat cartridge-nya. Nah, cartridge-nya masih belum dilubangi ya. Jadi ini cartridge-nya masih original, belum pernah disuntik. Seal cartridge-nya pun juga tidak ada yang dicongkel. Jadi masih original. Untuk head cartridge-nya udah mulai gini, tapi insya Allah ini masih bisa diperbaiki. Dan ini udah mulai kering karena lama nggak kepake. Oke, saya akan mengulas cara dan tips untuk memperbaiki printer Canon IP1880 ini. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini dan dukung channel YouTube ini dengan cara ketik like, subscribe, dan komen. Oke, kita intro dulu. Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan Junedi di YouTube channel Keluarga Irwan. Di sebelah saya sekarang ada printer Canon IP1880. Printer ini adalah printer yang legendaris waktu zamannya di tahun 2010, 2015, sampai tahun sekarang pun masih ada, tapi udah discontinue. Cuman untuk tipe-tipe ini hanya ada tersedia tipe-tipe yang second. Karena untuk IP1880 tipe ini sudah berhenti produksi di tahun 2015 ke atas ya, atau 2018-an. Saya kurang tahu juga ya beritanya. Printer ini hanya ada satu fungsi, yaitu untuk printer saja. Dan printer ini dia top legend karena dia mempunyai cartridge tipe 830 831, dimana cartridge ini lebih awet ketimbang kompetitornya, yaitu Canon IP2770 atau kakaknya ya, dibilang kakaknya IP2770. Dia menggunakan cartridge 810 811. Jadi untuk tipe Canon lama ini dia lebih awet untuk pemakaiannya, untuk diinfus pun juga lebih bagus karena tipe lama ini lebih bandel ya daripada tipe-tipe yang baru sekarang. Jadi ini ceritanya user, printer ini ada hampir 2 tahun, kurang lebihnya segitu ya teman-teman. Lama nggak kepake sampai dia berdebu dan ngerak. Printer ini juga masih bagus, dari dalamnya pun juga fisiknya masih oke. Kelihatan dari rollernya, dari fan belnya, fleksibelnya pun juga masih tetap bersih. Walaupun dia udah mungkin perakitan tahun berapa ya? Coba saya lihat di belakang stikernya. Ternyata nggak ada stiker di belakang sini. Biasanya di sini ada stiker yang menunjukkan tanggal produksi, kapan. Ternyata udah bersih. Oke, nggak lama-lama, coba kita akan perbaikan printer ini. Dan untuk tahap pertama kita hidupkan dulu printer ini. Jadi kita akan pengecekan printer Canon ini, lalu masukin cartridge-nya dulu.
sebelum itu. Balik. Oke, sekarang kita akan menghidupkan printernya. Jadi sebelum kita melakukan perbaikan, alangkah baiknya kita nozzle check atau cek cartridge-nya. Jadi cartridge-nya ini masih layak untuk dipakai apa enggak. Jadi kan kelihatan dari fisiknya ya, di cartridge itu sudah kering. Tapi biasanya itu dia masih kelihatan bahwasanya cartridge itu masih bisa digunakan atau tidak. Oke, sekarang kita nozzle check dengan cara seperti ini. Ayo, lihat sini. Fokus di tombolnya. Jadi kita tekan sampai 4 kali dengan cepat. Tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4 5 6. 6 kali. Jadi dia akan proses ngeprint atau nozzle check. A few moments later. Kok lama ya? Jadi ini printernya masih cleaning ya. Setelah cleaning dia udah siap-siap untuk nozzle check. Ya biasa. Nah ini dia teman-teman, nozzle check. Ternyata hasil nozzle checknya nggak ada ya. Biasa di sini kan ada biru, merah, kuning, hitam gitu. Jadi tidak ada hasil nozzle checknya. Dan cartridge ini memang benar-benar kering. Jadi kita harus merendam cartridge ini terlebih dahulu. Pertama kita siapkan wadah, seperti wadah teplek kopi atau wadah sembarang lah. Lalu kita lepas cartridge-nya satu dulu. Bersihkan bagian bawahnya dengan tisu. Oke, karena ini udah agak mengering. Lalu kita siapkan head cleaner seperti ini. Untuk teman-teman semua yang mencari head cleaner, saya sudah memberi link untuk pembelian head cleaner. Jadi kita menggunakan head cleaner ya, jangan menggunakan sabun seperti celing atau Baiklin atau Coca-Cola atau direbus pakai air panas, itu salah. Jadi ini harus dibersihkan, ditetes dulu, dan di sini kita akan rendam cukup segini aja head cleanernya, ditaruh wadah. Nah ini teman-teman, dia udah kelihatan gumpalannya udah mulai mencair. Jadi kita lap. Oke, udah mulai bersih. Nah, coba kita lap lagi. Nah ini udah keluar biru, merah, kuning. Mungkin di dalam tinta ini sudah kering. Terus untuk perendaman ini kita cuma nunggu waktu estimasi 5 menit sudah cukup untuk perendamannya. Oke. Sini loh Afika sebelah. Dan di sini kita rendam seperti ini aja. Jadi kalau perendaman seperti ini ya teman-teman ya, antara cartridge dan cleaner itu menyentuh tapi tidak langsung tenggelam. Jadi harus terbayang ya, ini lepek, ini cleaner, ini cartridge. Jadi cartridge kena cleanernya, bukan kena lepeknya atau plastik bawah itu. Lalu untuk cartridge hitam, kita cek juga. Cartridge hitam udah mulai kering seperti ini. Dan kita lap dengan tisu. Karena ini udah kering, udah terlihat dari sini. Coba kita lap tisu, apakah ada tintanya. Ternyata juga sama, kering ya. Jadi cara antisipasinya menggunakan head cleaner juga.
Lalu kita teteskan di bagian headnya. Diamkan dulu sampai keraknya dia tuh terangkat sama head cleaner. Iya. Ya, teman-teman, ini ada tips dan trik juga dari saya. Bagaimana sampean bagaimana teman-teman cara untuk membersihkan cartridge? Sebenarnya banyak banget praktek atau teori yang salah untuk pembersihan cartridge. Di video tutorial di channel-channel YouTube yang lain, itu ada yang menggunakan air panas, air hangat, Baiklin, Coca-Cola, atau hal-hal yang lain. Karena mereka itu eksperimen, dan seandainya itu berhasil, kalau dibilang dalam bahasa Jawa itu ya, apa ya, bejo-bejoan. Jadi kadang bejo ya bejo, lek kadang elek ya elek, ngono. Jadi lebih baiknya kita menggunakan head cleaner. Karena head cleaner itu ada cairan seperti pelicin, jadi dia itu bisa membersihkan kerak-kerak juga. Oke, setelah pembersihan yang hitam, kita lap cartridge-nya. Ini kita lap pakai tisu kering. Nah, dan kelihatan ini sudah bersih. Jadi ini udah bersih. Kita tunggu yang warna dulu. Setelah warna sudah direndam, sudah bersih. Sini. Kalau yang warna sudah selesai rendamannya, nanti gantian yang hitam. Please matikan. Nah, iklan. Oke teman-teman, setelah ditunggu 5 menit, nah ini dia tetes head cleanernya jadi keruh, kotor. Nah, pembuktian yang sebelumnya kering, sekarang dia sudah lumayan basah. Jadi ini kita lihat di tisu. Nah, kelihatannya kuning, merah, birunya sudah muncul. Jadi dia sudah bagus, pori-pori cartridge-nya sudah terbuka. Kenapa sih, Dik? Maino loh. Iya, maino. Dan setelah ini udah dibersihkan, sekarang kita buang head cleaner yang lama. Jadi yang warna ganti yang hitam sekarang, yang kita rendam. Kenapa kok nggak pakai cleaner yang lama? Mungkin teman-teman bertanya gitu. Karena lebih maksimal hasilnya, kita menggunakan head cleaner yang baru lagi. Setelah warna direndam, sekarang hitam. Jadi kalau head cleaner habis, jangan main-main, beli lagi. Oke, ini kita rendam. Cara rendamnya juga sama teman-teman ya, ditaruh aja wis. Dah. Nah, ternyata punya saya udah habis. Oke, kita tunggu selama 5 menit dari sekarang. Oke teman-teman, setelah kita tunggu 5 menit dan hasilnya sudah cukup ya. Jadi rendam cartridge itu gak usah lama-lama. Kita angkat, dilap dengan tisu kering. Nah, di sini udah kelihatannya hitamnya keluar dan dia sudah bersih. Untuk step atau langkah berikutnya, kita isi tinta cartridge ini karena dia sudah lama kering, jadi pasti tinta di dalamnya sudah kering. Oke teman-teman, setelah kita suntikan tinta ke dalam suntikan 5 ml ini, jadi kita akan suntikan ke cartridge. Untuk tinta yang saya gunakan adalah tinta INX Mo Ink Mo Water Based DIY Ink. Tinta ini bisa teman-teman beli di link deskripsi di bawah ini.
Kenapa saya menggunakan water base? Karena ini adalah tinta air yang aman untuk cartridge. Oke, kita lanjutkan. Step pertama, kita buka stikernya. Karena ini masih belum pernah direfill, kita buka dulu. Oke, hal yang pertama yang kita isi, pertama kita harus ingat-ingat ya. Ini warna merah di atas sendiri, warna kuning dan warna biru di kanan. Merah, kuning, biru. Jadi kita isikan dulu untuk merahnya. Lubangnya masih kecil ya, jangan dilubangin sebesar lubang selang. Jadi biar dia ada tekanan. Jadi jarum ini kita masukin ke lubang, kita gosok sampai jarumnya masuk ke dalam lubangnya. Nah seperti ini teman-teman. Lalu kita siap-siap di meja ini untuk tetesan. Karena meja saya udah ada plastik, jadi tenang aja. Oke, kita tekan pelan-pelan. Sampai dia, ya, sip, netes. Lalu kita cepat lepas. Oke. Tinta sudah terisi yang merah. Sekarang kita isi yang kuning. Sama halnya caranya, cuman jarumnya ini tumpul ya. Ntar saya cari jarum lain. Oke, ini yang nggak tumpul. Jadi kalau jarumnya tumpul dia nggak bisa. Oke, sekarang yang kuning kita masukin ke dalam sini. Masuk, gosok sampai dia masuk ke dalam. Ya, cukup, kita tekan pelan-pelan. Nah, oke, netes, lepas. Oke, kuning, merah sudah terisi, lalu biru. Begitu juga untuk warna hitam. Sudah, kita lepaskan tintanya pelan-pelan. Lalu lepas. Karena kalau nggak segera dilepas nanti akan merusak headprint di bawah ini. Jadi headprintnya bisa kendor, atau dibilang itu headprintnya bisa bocor. Sekarang yang warna sudah terisi, dan sekarang hitam. Ini hitam. Kita isi sama seperti tadi. Masukin jarumnya. Oke, lalu kita tekan. Isi sampai full. Oke, kita netes, lepas. Ya, seperti ini ya teman-teman ya caranya. Kita lap cartridge bagian bawah headnya sudah. Lalu suntikannya juga dulu. Oke teman-teman, untuk pembuktian cartridge-nya sudah terisi, kita bisa lap dengan tisu kering. Jadi kita lap tisu seperti ini, dan ini udah keluar kuning, merah, biru. Lalu yang hitam juga gitu, kita lap dengan tisu. Ini juga sudah keluar hitam. Apa itu? Arif lapor. Bongkar tim. Sekarang kita sedot cartridge-nya menggunakan toolkit penyedot cartridge. Toolkit ini juga bisa teman-teman beli. Ada di link deskripsi saya.
Ini disedot. Ya loh. Kalau nggak punya alat-alat seperti ini nggak bakalan bisa. Nah, untuk memastikan headnya udah lancar. Lalu yang warnanya juga kita sedot. Sedot seperti ini. Oke, keluar, selesai. Dilap dengan tisu. Masukin cartridge ke printer. Dan terakhir kita tes print. Ini kosongnya bawahnya. Dengan cara 6 kali, tekan 6 kali dengan cepat. 1 2 3 4 5 6. Nah. Alhamdulillah sudah keluar hitam, biru, merah, kuning. Oke teman-teman, ini saya coba lagi karena tadi gambarnya silau. Ya, info untuk teman-teman semua yang membutuhkan servis komputer, printer, laptop, dan instalasi CCTV, bisa hubungi kami ISC Komputer Sidoarjo. Oke, hasil print sudah keluar. Nanti hitamnya diperbaiki lagi itu. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.